Selamat pagi. Saya pagi ini akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana cara mengelola peralatan medis. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat pengelolaan peralatan medis. Nomor satu, hal yang paling utama adalah data seluruh peralatannya dulu. Peralatan medis semua yang ada di rumah sakit didata, terus dipilah. Dipilah ada bermacam-macam yang harus Anda ketahui. Nomor satu, dari tingkat teknologinya. Tingkat teknologi dibagi tiga sesuai dengan yang ada di dalam peraturan jabatan fungsional peralatan elektromedik. Teknologi tinggi, teknologi menengah, dan teknologi sederhana. Itu dipilah dulu. Selain itu dipilah berdasarkan by user. Usernya masing-masing, misalnya ICU, ICCU, rawat jalan, rawat inap, semua dipisah dulu. Masing-masing unit memiliki berapa buah dengan teknologi yang tadi bermacam-macam. Kemudian lagi harus diketahui dan dipahami tingkat utilitas. Karena apa? Masing-masing unit dengan alat yang sama bisa jadi utilitasnya berbeda. EKG di UGD mungkin utilitasnya tidak sama dengan yang di Bangsal. ECG yang di Bangsal bisa jadi utilitasnya tidak sama dengan yang di ICU. Nah, itu kita tahu nanti akan mengetahui beban kerjanya. Setelah semua peralatan diketahui posisinya di mana, tingkat teknologinya seperti apa diketahui, kemudian hitung berdasarkan nilai keahlian untuk melakukan pemeliharaan tadi. Masing-masing dari jenis alat berapa menit. Teknologi sederhana memelihara berapa menit, begitu juga teknologi menengah dan teknologi tinggi. Masing-masing satu alat itu butuh waktu berapa menit. Setelah ketahuan berapa menit dikali dengan total alat, akan ketemu berapa ribu jam untuk melakukan pemeliharaan yang ada di rumah sakit Bapak Ibu semua. Setelah ketahuan berapa ribu jam, kemudian dari utility yang berbeda-beda tadi, 1 tahun mau dilakukan pemeliharaan berapa kali berdasarkan dari tingkat urgensi dan dari tingkat utility. Semakin sering alat digunakan, semakin berpotensi sering rusak, maka dibutuhkan pemeliharaan yang lebih sering. Kalau pemeliharaan peralatan yang memang jarang sekali dipakai bisa jadi 6 bulan 1 kali. Kalau dengan kebutuhan yang sederhana dalam arti utility normal bisa dilakukan pemeliharaan 4 bulan sekali. Tapi kalau rumah sakit yang lebih berat lagi dengan utility tinggi bisa 3 bulan 1 kali. Tapi bisa jadi pemeliharaan peralatan di UGD dengan utility yang sangat besar, dengan kondisi peralatan yang sangat mobilisasinya tinggi, bisa 1 bulan 1 kali. Nah, dari perbedaan lokasi tersebut tadi baru ketahuan 1 tahun dibutuhkan pemeliharaan berapa kali dari masing-masing unit, baru akan ketahuan berapa ribu jam waktu yang dibutuhkan. Kemudian setelah tahu tadi dipilah, yang memerlukan teknologi tinggi itu kompetensinya berapa orang. Teknologi tinggi peralatannya ini, oh ini dibutuhkan kompetensi D4 teknik elektromedik. Oh ini yang teknologi sederhana atau menengah dibutuhkan D3 teknik elektromedik dengan masa pengalaman sekian tahun atau golongan 3. Oh ini pemeliharaan peralatan yang sangat sederhana, butuh hanya teknik elektromedik 0 pengalaman. Nah, dari itu akan ketahuan analisis beban kerjanya sehingga dibutuhkan SDM berapa orang. Nah, setelah tahu berapa SDM yang dibutuhkan,
susun jadwal pemeliharaan tadi. Jadwalnya disusun, berapa bulan di sana, 1 bulan sekali di sana, dan lain sebagainya. Jadwal disusun. Setelah jadwalnya ada, buat SOP pemeliharaannya. SOP-nya ada, jadwalnya ada, SDM-nya ada, lakukan pemeliharaan tadi. Setelah dilakukan pemeliharaannya, buat servis report pemeliharaan berdasarkan checklist apa yang dilakukan. Setelah dilakukan, dokumentasikan hasil pemeliharaan tadi dan harus ditandatangani oleh yang melaksanakan, oleh user, dan oleh kepala teknik atau penanggung jawab peralatan tadi. Dokumentasikan sebagai bukti hasil pemeliharaan. Kemudian yang berikutnya, monitoring kegiatan itu berarti ada punishment. Siapa yang harus mengawasi proses pemeliharaan tadi? Tentunya dari penanggung jawab peralatan rumah sakit tersebut. Kemudian setelah dimonitoring, evaluasi dari hasil pemeliharaan tadi dilakukan sekian bulan sekali, dievaluasi sudah efektifkah? Atau perlu peningkatan apa? Jangan-jangan tenaga kerjanya dipaksa suruh memelihara tapi tidak punya peralatan. Itu tidak solusi yang baik. Setelah dievaluasi, kemudian apa langkah yang berikutnya setelah ketemu evaluasi tadi? Kalau sudah dilakukan tersebut, buatkan laporan tahunan sebagai hasil dari suatu tindakan. Itu yang harus dilakukan. Selamat, semangat Teknik Elektromedik Indonesia. Sukses buat Anda.